Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama ya. Silahkan salah satu siswa memimpin doa. Saya akan memimpin doa, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini hadir semua ya. Apakah ada teman kalian yang berhalangan hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Iya Bu, alhamdulillah sehat. Sebentar Ibu akan share PPT terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah jarak, kecepatan, dan percepatan? Ya Bu, kami sering mendengar istilah tersebut. Nah, sekarang mari kita ingat lagi konsep jarak, kecepatan, dan percepatan dalam aplikasi turunan di fisika ya. Kecepatan adalah turunan dari apa ya? Saya izin menjawab Bu. Iya, Jadi Salsa. kecepatan adalah turunan dari jarak Bu. Nah, kalau percepatan adalah turunan dari apa ya? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan Anissa. Kalau percepatan itu turunan dari kecepatan, Bu. Nah, Apakah benar, Bu? Ya, benar. Nah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara mencari kecepatan bila percepatan yang diketahui? Belum, Bu. Kalau seingat saya itu memakai kebalikan dari turunan ya, Bu. Nah, iya betul, Nabila. Konsep itulah yang akan kita pelajari. Konsep apa ya, anak-anak? Konsep balikan, Bu, berarti kebalikan dari turunan. Ya, karena dia kebalikan dari turunan, maka disebut juga antiturunan atau integral ya. Itu tadi salah satu manfaat dari integral. Sebenarnya masih banyak penerapan yang lainnya. Kalian dapat mencarinya sendiri ya. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah meminta kalian untuk membaca materi tentang integral tak tentu ini ya. Apakah kalian sudah membaca? Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut ya, sudah ada di PPT. Silahkan salah satu siswa untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Saya Bu izin membacakan. Ya, silahkan Salsa. Ya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Yang kedua, menggunakan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi yang menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memahami notasi integral. Dan yang keempat, menggunakan notasi integral. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini telah disampaikan oleh Salsa ya. Nah, hari ini kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning melalui orientasi masalah, diskusi, dan presentasi terkait hasil diskusi kelompok ya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan kalau di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang kan? Iya Bu, saya pernah melihat Bu. Nah, bagaimana proses pemindahan yang kamu lihat, Ima? Kalau saya dulu pernah melihat itu barangnya diletakkan dalam jaring yang diangkat dan kemudian diturunkan ke dermaga, Bu. Nah, iya. Apakah ada yang memiliki jawaban lain? Saya Bu, kalau saya dulu pernah lihat itu barang diturunkan ke tempat yang miring Bu, yang lebih miring gitu. Nah, mengapa ya mereka menggunakan bidang miring? Mungkin agar mudah dipindahkan ke tempat yang lain, Bu. Nah, benar begitu seperti yang dikatakan Anissa ya. Apakah ada yang kurang jelas dari masalah perpindahan barang tersebut? Belum ada, Bu. Nah, sekarang dapatkah kalian mensketsakan perpindahan barang tersebut? Apa kaitan masalah tersebut dengan turunan? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan kalian berkelompok untuk berdiskusi tentang LKPD. Terkait anggota kelompok, silahkan kalian buat sendiri ya. Bisa menggunakan aplikasi Random Pick atau yang lainnya. Selanjutnya, silahkan perwakilan anggota kelompok untuk membuat grup WhatsApp kelompok dan menginvite saya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya berharap kalian berdiskusi, saling membantu satu sama lain, tidak hanya membagi tugas. Waktu berdiskusi 30 menit ya, nanti saya akan memantau jalannya diskusi kalian. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Baik, Bu, sudah jelas, Bu. Baik, LKPD sudah saya share di grup WhatsApp ya. Semangat berdiskusi dan kalian dapat meninggalkan room ini terlebih dahulu. Baik Bu. Apakah sudah bergabung semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa ya? Kelompok 2, Bu. Yang lainnya, kelompok lain? Kelompok 1, Bu. Nah, baik. Ibu bantu share screen hasil diskusi dari kelompok 2 terlebih dahulu ya untuk presentasi kegiatan 1 dan kelompok 1 untuk presentasi kegiatan 2. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok 2 untuk mulai presentasinya. Baik, Bu. Jadi, saya mewakili kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kami terkait kegiatan 1. Tujuannya adalah menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Nah, masalahnya itu kan di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga menggunakan mesin dan barang dalam jaring itu diangkat dan terkadang diturunkan di sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat lain kayak gitu. Nah, dari permasalahan ini kami diminta untuk mensketsa dan menjelaskan seperti itu. Nah, untuk sketsanya seperti itu ya. Jadi di yang itu ada gambar. Jadi yang kurva itu jaringnya kemudian diturunkan ke bidang miring. Nah, jika jaring tersebut sebuah kurva yang diturunkan, maka berdasarkan konsep transformasi translasi khususnya apa yang akan terjadi. Jadi terjadi perubahan nilai konstanta karena gerakan turun tadi gitu. Jadi nanti
bidang miring dan akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring itu kayak yang digambar ya teman-teman. Jadi di situ fx-nya tetap dan c-nya itu berubah karena dia berubah posisi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah kurva yang akan bergerak turun hingga menyinggung garis? Ya, jadi karena kurvanya bergerak turun, maka akan menyinggung garis. Jadi pada akhirnya kurva itu akan menyentuh garis tersebut di suatu titik seperti itu. Nah, di sini Dinta mengingat kembali materi tentang gradien, bahwa gradien itu adalah garis singgung. Gradien garis singgung adalah turunan pertama fungsi. Jadi konsep gradien sebuah garis singgung adalah turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut. Nah, karena garis singgung Y itu sama dengan mx plus n, maka M-nya adalah turunan pertama dari Y aksen atau M itu sama dengan F aksen X gitu. Sehingga Y nanti adalah antiturunan dari M. Dengan demikian, antiturunan dari M itu adalah Y sama dengan Fx plus C konstantanya. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta CK tadi dapat berubah-ubah. Jadi integral itu adalah antiturunan dari sebuah fungsi, dan antiturunan dari sebuah fungsi akan mempunyai konstanta yang belum dapat ditentukan nilainya. Seperti itu hasil dari diskusi kami, Bu. Nah, dari presentasi kelompok 2 tersebut, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silahkan jika ada. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Belum ada, Bu. Nah, berarti kita selanjutnya presentasi dari kelompok 1 untuk kegiatan 2 ya. Sebentar Ibu share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Silahkan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Baik, Bu. Jadi, berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, kita kegiatannya disuruh mengamati. Jadi, berdasarkan konsep turunan, ada beberapa fungsi yang bila diturunkan itu menghasilkan fungsi yang sama. Nah, terus bagaimana jika digunakan konsep anti turunan pada fungsi tersebut? Apakah dapat kembali ke fungsi asal? Nah, kemudian itu disuruh mengamati dari A sampai C. Lalu kita disuruh membuat pertanyaan tentang apa-apa saja yang belum dipahami dalam masalah yang ada di atas itu. Nah, terus pertanyaan kita yang pertama ada, apakah dapat dikatakan fungsi yang memiliki turunan sama belum tentu fungsi asalnya sama? Terus yang kedua, apakah jika nilai C sama tetapi operasi pada C berbeda, hasil turunannya akan tetap sama? Kemudian, kita diminta menggali informasi, mencari dari beberapa sumber, lanjut ke bagian menalar. Nah, dari masalah yang ada di awal tadi, dari A sampai C, jika digunakan konsep anti turunan pada fungsi tersebut, apakah dapat kembali ke fungsi asal? Jika bisa, kita diminta untuk menunjukkan cara apa yang digunakan. Dan jika tidak bisa, kita diminta untuk memberi alasannya. Untuk jawaban dari hasil diskusi kami, bisa atau dapat dengan cara menurunkan ketiga fungsi tersebut. Nah, yang pertama, bagian A, fx besar sama dengan 1/4 x pangkat 4. Nah, turunannya x pangkat 3. Sedangkan anti turunannya fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Kemudian yang B dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus 4 diturunkan menjadi fx sama dengan x pangkat 3. Kemudian anti turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 yaitu fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c.
Begitupun yang ketiga. Dari ketiga tersebut, kita diminta untuk mengamati turunan nilai konstantanya. Apa yang dapat kita simpulkan terhadap nilai konstanta? Nah, jadi kesimpulan kita, jika dilakukan pengamatan kepada ketiga fungsi, maka seluruh fungsi f(x) adalah antiturunan dari fungsi f(x) kecil sama dengan x pangkat 3. Sementara fungsi f(x) besar mempunyai konstanta yang berbeda-beda. Jadi dapat ditunjukkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak antiturunan. Jika f(x) besar adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu f(x) kecil, maka antiturunan dari f(x) kecil adalah f(x) besar plus c, dengan c adalah sembarang konstanta. Begitu, Bu. Nah, lanjut di bagian yang di kotak itu, tahukah kalian bahwa antiturunan dari sebuah fungsi f(x) dituliskan dengan menggunakan notasi yang kayak linggu-linggu itu dibacanya integral. Kemudian, seperti pada masalah di atas, A ini adalah f(x) besar sama dengan 1/4 x pangkat 4. Nah, jika diturunkan menjadi f aksen x atau sama dengan f kecil x sama dengan y aksen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 sama dengan x pangkat 3. Sehingga diperoleh f(x) sama dengan integral dari f kecil x dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Kemudian kita disuruh melakukan hal yang sama untuk poin B dan poin C. Nah, yang B, f(x) kan sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus 4. Kemudian diturunkan menjadi f aksen x sama dengan f kecil x sama dengan y aksen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah 4 sama dengan x pangkat 3. Sehingga diperoleh f(x) sama dengan integral dari f kecil x dx sama dengan integral dari x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Kemudian yang c, f(x) sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi 8, diturunkan f aksen x sama dengan f kecil x sama dengan y aksen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 dikurangi 8 sama dengan x pangkat 3. Sehingga diperoleh f(x) sama dengan integral f kecil x dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Gitu, Bu. Sudah. Nah, dari presentasi kelompok 1 tersebut, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Silahkan jika ada. Tidak ada, Bu. Nah, berarti sama ya jawabannya. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi tadi, apakah masih ada yang belum jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Sudah Tadi jelas. juga jawabannya sudah sama. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Silahkan salah satu siswa memaparkan kesimpulan mengenai materi pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi dan notasi dari integral. Proses menemukan integral ini merupakan kebalikan dari proses turunan, sehingga disebut dengan antiturunan. Kemudian notasi integral disimbolkan dengan notasi integral seperti yang sudah kita kerjakan pada kelompok itu, Bu, yang sudah kita presentasikan. Nah, benar. Terima kasih, Safira. Apakah ada yang lain? Sama, Bu, membahas konsep antiturunan atau integral dan notasinya. Iya, benar. Terima kasih, Laila. Saya akan menambahkan sedikit. Seperti apa yang telah dikatakan oleh teman kalian, hari ini kita telah mempelajari konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi dan notasi dari integral.
Dari konsep integral itu kita bisa mendapatkan dua sifat. Sifat yang pertama, proses menemukan integral ini merupakan kebalikan dari proses turunan ya, sehingga disebut dengan antiturunan. Sifat yang kedua, jika f besar x merupakan suatu fungsi, maka f besar aksen x sama dengan f kecil x adalah turunan, dan antiturunan dari f kecil x adalah f besar x. Kemudian notasi integralnya sudah seperti yang dipresentasikan oleh Laila tadi dan seperti yang dikatakan oleh Safira ya. Nah, untuk selanjutnya untuk tugas, silahkan melihat WhatsApp group. Setelah ini akan saya kirim soalnya. Kalian memiliki dua tugas, yaitu penilaian teman sejawat dan tugas rumah yang dikerjakan secara individu dan dikumpulkan terakhir sehari sebelum pertemuan berikutnya ya. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Tugasnya Ya, itu silakan. dikumpulkan di mana ya, Bu? Untuk tugas dapat dikumpulkan ke link Google Drive yang akan saya bagikan nanti ya. Baik, Bu. Nah, hari ini kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Semua siswa ikut terlibat. Namun untuk siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok, diharapkan untuk pertemuan berikutnya agar lebih aktif ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pada pertemuan berikutnya, kita masih akan mempelajari materi integral tak tentu ya, yaitu mengenai sifat dan rumus dasar. Jadi diharapkan kalian semua membaca terlebih dahulu materi tersebut. Baik, Bu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita, dan semoga anak-anak semua sukses. Amin. Jangan lupa untuk selalu berusaha stay at home. Jika sangat perlu untuk keluar rumah, selalu taati protokol kesehatan ya. Selain dapat menjaga diri sendiri, kita juga akan menjaga orang lain agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian bisa meninggalkan room ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.